Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan berpikir saya dari tim oposisi pembuka. Di sini saya Muhammad Khalil Albar sebagai pembicara pertama dari closing government ataupun tim pemerintah penutup, dan di sebelah kiri saya bernama Nuratul Ilmi sebagai pembicara kedua dari pemerintah penutup. Dalam hal ini kami akan menyampaikan serta melanjutkan dan merespon atas argumentasi-argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka. Di sini kami dapat menanggapi bahwa dua istilah ini memang sering sekali diperdebatkan dan menjadi pro kontra dalam hal ini. Dua istilah itu yang populer di kalangan milenial yang berkaitan dengan karir, yaitu yang pertama adalah generalis dan yang kedua adalah spesialis. Generalis yang setelah disampaikan tadi oleh tim pembicara pemerintah pembuka bahwa bisa dideskripsikan sebagai orang yang memiliki berbagai kemampuan secara umum dalam banyak hal. Sedangkan spesialis adalah orang yang memiliki kemampuan dan keilmuan khusus pada satu bidang dan menekuninya pada satu profesi. Namun dalam hal ini kami akan menyampaikan tentang respon daripada pemerintah tim pembuka yang menyampaikan bahwa memang benar bahwa kami sangat menyesali akan mosi kita kali ini terhadap glorifikasi terhadap spesialis karir. Ternyata kita bisa melihat Indonesia ini merupakan masih dikategorikan menjadi negara yang berkembang. Atas dasar inilah ada beberapa faktor yang terjadi sehingga kita bisa mengaitkan terhadap penyesalan glorifikasi spesialis karir. Sebagaimana yang kita telah sebutkan tadi bahwa spesialis itu merupakan keahlian pada diri seseorang yang menekuni satu profesi, bukan seperti generalis yang berbagai keahlian yang mereka tempuh dan mereka cari pengetahuannya. Nah, dalam hal ini kami sangat setuju akan mosi kita kali ini terhadap penyesalan ataupun Dewan ini menyesali spesialis karir yang diglorifikasikan oleh pihak berbagai kalangan. Kenapa saya katakan demikian, Dewan Juri yang terhormat, bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh pembicara pertama bahwa yang spesialis ini harus memiliki dana yang cukup, karena rata-rata yang spesialis ini harus meningkatkan pengetahuannya dan harus meningkatkan lagi segi pendidikannya. Dan dalam hal ini kita bisa melihat Indonesia masih termasuk negara berkembang dikarenakan tingkat kemiskinannya. Artinya privilege dari masing-masing kalangan itu masih sangat rendah sehingga susah bagi mereka untuk bisa berkembang dan terus maju dalam menekuni satu profesi atau disebut sebagai spesialis dalam berkarir. Berbicara tentang tingkat kemiskinan di Indonesia, dilansir dari CNBC Indonesia, Badan Pusat Statistik Nasional merilis angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2021 adalah 26,50 juta orang atau 9,71%. Atas dasar inilah kita bisa melihat bahwa 26 juta rakyat Indonesia masih dikategorikan ke dalam faktor kemiskinan yang terjadi, yang dikategorikan bahwa Indonesia masih negara yang berkembang. Nah, jika kita tinjau dari hasil daripada Pusat Statistik Nasional dengan angka kemiskinan tersebut, ini menjadi problematika yang terbesar bagi mereka yang ingin berkarir spesialis pada satu bidang. Dan ini sangat disayangkan bagi mereka yang tidak mempunyai dana yang cukup untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan popularitas mereka di bidang spesialis dari setiap bidang yang mereka ingin tekuni. Maka generalislah adalah solusi yang terbaik bagi mereka. Nah, artinya dalam hal ini kami tidak menyampaikan bahwa kami tidak menyampaikan bahwa yang spesialis itu tidak bagus. Yang kami ingin sampaikan di sini adalah spesialis merupakan hal yang sangat bagus. Namun kata glorifikasi ini harus kita hilangkan, Dewan Juri yang terhormat, supaya tidak ada terjadi sesuatu yang menjadi minder para mereka yang tidak mempunyai cukup dana untuk bisa meningkatkan spesialis mereka dalam berkarir di setiap aspek kalangan bidang yang mereka tekuni itu tersebut. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap negara warga Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, salah satu alasan Indonesia negara berkembang seperti saya sebutkan tadi bahwa tingginya angka pengangguran
tingginya angka kemiskinan, dan faktor lainnya adalah tingginya angka pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, tingkat pengangguran terbuka pada Februari tahun 2022 sebanyak 144,1 juta orang. Dewan Juri yang terhormat, ini merupakan angka yang sangat fantastis bagi mereka yang masih menjadi pengangguran di Indonesia. Dan terus meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun sekarang ini. Nah, faktor terbesar terjadi tingkat pengangguran yang luar biasa di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini adalah sebabnya kemampuan daripada pencari kerja ataupun yang memberikan lowongan pekerjaan itu tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. Artinya mereka harus dituntut untuk menjadi spesialis yang unggul di bidang tersebut. Nah, ini menjadi faktor meningkatnya angka pengangguran di Republik Indonesia ini untuk segala kalangan. Ada 144 juta yang saya sebutkan tadi. Nah, ini cukup sangat disayangkan Dewan Juri yang terhormat atas tindakan seperti ini yang membuat mindernya di kalangan masyarakat bagi mereka yang privilege-nya tidak bagus, sehingga mereka tidak mau lagi berkembang di dunia spesialis karir tersebut. Atas dasar inilah kami menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan menyesali glorifikasi terhadap spesialis karir tersebut. Nah, yang lebih unggulnya adalah sebagaimana yang tim oposisi katakan tadi, spesialis dijadikan sebagai acuan. Nah, dalam hal ini kami tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh tim oposisi bahwa spesialis ini dijadikan sebagai acuan dalam glorifikasi. Artinya, spesialis merupakan hal yang bagus, namun yang harus kita hilangkan adalah glorifikasi ataupun memprioritaskan spesialis di bidang pekerjaan tertentu. Dan yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh tim oposisi tadi, yaitu pekerjaan sebagai jurnalis akan tetap ada. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, data terhadap tingkat pengangguran itu sebanyak 144 juta dengan alasan penerima pekerja itu meminta keterampilan yang tinggi atas setiap pekerja yang diterima. Nah, bagaimana tim oposisi bisa mengatakan bahwa pekerjaan sebagai jurnalis itu akan tetap ada, sedangkan ada 144 juta jiwa yang masih belum menerima pekerjaan ataupun bisa dikategorikan sebagai pengangguran, yang mana Indonesia memiliki 260 juta lebih jiwa yang ada di Indonesia. Berarti bisa kita katakan Dewan Juri yang terhormat, setengah penduduk Indonesia masih dikategorikan angka pengangguran atas dasar penerima pekerja meminta keterampilan ataupun spesialis yang lebih handal di bidang tersebut. Dan yang ketiga adalah spesialis bagus dan baik, namun glorifikasi harus disingkirkan. Sebagaimana saya katakan tadi, silakan kita menjadi spesialis ataupun jurnalis, namun glorifikasi ini yang kami sesali Dewan Juri terhormat yang diprioritaskan atas spesialis karir tersebut. Mungkin hanya dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya selaku pembicara kedua pemerintah penutup sama saja tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat, di mana dengan mosi perdebatan kali ini Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis, di mana dengan adanya kata glorifikasi seperti sahabat saya katakan bahwasanya kita memprioritaskan spesialis, padahal pada hakikatnya spesialis itu ada ruang tersendiri, sehingga juga generalis juga bisa mengambil peran di sini. Di mana syarat spesialis itu ada tiga, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama lulusan sarjana, lulus tahap pendidikan profesi, dan kemudian menuju ke spesialis. Otomatis dengan adanya persyaratan ini, maka dana yang dibutuhkan juga sangat banyak, Dewan Juri yang terhormat. Sekarang yang dibutuhkan di mana-mana itu juga generalis. Oleh karena itu spesialis ini tidak terlalu penting, Dewan Juri yang terhormat. Bahkan spesifik atau peluang kerja untuk produktif itu lebih banyaknya adalah masyarakat yang berjiwa generalis. Sehingga kamus Merriam-Webster generalis mengatakan bahwasanya seseorang yang bisa mengetahui semua mata pelajaran atau subjek di semua bidang. Oleh karena itu, generalis sangat berpenting di dalam karir masyarakat saat ini, di mana revolusi terus semakin hari terus berubah. Oleh karena itu generalis lebih mendukung keadaan Indonesia sekarang. Bahkan dengan biaya yang juga mahal, seperti yang dikatakan oleh pembicara kedua dari tim oposisi mengatakan bahwasanya belajar boleh di media sosial. Kami rasa media sosial tidak efektif untuk belajar yang berhubungan dengan spesialis saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, seperti pembicara pertama pemerintah pembuka mengatakan bahwa kita akan terjebak ke pekerjaan itu saja. Iya, kami setuju dengan pendapat dari pemerintah pembuka. Oleh karena itu, kami juga
kami bukan berarti kami mengeliminasi karir spesialis di negara ini, tetapi kami hanya menyesali kata glorifikasi tersebut. Karena kata glorifikasi tersebut seperti mengagung-agungkan karir spesialis tapi tidak memerhatikan karir generalis Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, ada dua argumentasi kami pada perdebatan kali ini mengenai mosi menyesali glorifikasi karir spesialis. Yang pertama, mengapa glorifikasi ini mempengaruhi pekerjaan generasi 2045, di mana banyak sekali kesempatan terlewatkan walaupun tidak sesuai dengan bakat masyarakat. Yang kedua, selaku mahasiswa, jika kita memprioritaskan spesialis, apa kabar dengan talenta lain yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut? Katakanlah lulusan SMK, otomatis spesialis mereka lebih ke informatika atau lebih ke teknik mesin dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami selaku tim pemerintah penutup menegaskan bahwasanya kami sangat menyesali glorifikasi karir spesialis ini. Bahkan tim oposisi kedua juga mengatakan bahwasanya dengan adanya spesialis maka perusahaan berkembang. Seperti yang kita ketahui, perusahaan di Indonesia saat ini sangatlah tidak berkembang karena mereka lebih memprioritaskan spesialis ketimbang mereka memprioritaskan generalis yang bisa di berbagai bidang. Oleh karena itu, dengan mereka memprioritaskan spesialis, di sana tidak ada kompetisi. Otomatis mereka lebih mengagung-agungkan spesialis di satu bidang, dan itu sangat berpengaruh besar bagi masyarakat saat ini yang sebenarnya mereka bisa di berbagai bidang, tetapi mereka harus fokus kepada satu bidang tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya glorifikasi ini, peningkatan kualitas pendidikan akan berkurang. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, jika mereka lulusan pendidikan bahasa Indonesia, mereka mempunyai dua alternatif, yaitu pendidikan bisa menjadi sastrawan dan bisa menjadi dosen atau guru-guru yang sangat berprofesi di bidang sastra. Otomatis jika mereka lebih spesialis kepada guru sastrawan, mereka tidak memiliki peluang di guru bahasa Indonesia di sekolah ataupun di berbagai madrasah. Oleh karena itu, selaku agen perubahan harus bisa berkontribusi di segala bidang, bukan hanya spesialis. Bahkan Nadiem Makarim menegaskan Merdeka Belajar untuk inilah, di mana generasi yang akan datang itu tidak hanya fokus pada satu bidang, tetapi banyak bidang yang harus mereka kuasai. Oleh karena itu, dengan adanya mereka memiliki pengetahuan di berbagai bidang, mereka dapat memecahkan masalah dari perspektif yang luas. Jika mereka hanya satu bidang, spesialis umum atau spesialis khusus di satu bidang yang mereka tekuni, otomatis di saat permasalahan datang bersamaan, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, dengan adanya berbagai bidang, lebih ke kita tidak fokus kepada spesialis, kita memiliki fleksibilitas karir di mana kita bisa di saat kita kita diminta sebuah persyaratan untuk mendaftar sebuah pekerjaan, kita bisa untuk melanjutkan kemampuan di pekerjaan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, sekali lagi kami menegaskan selaku tim pemerintah penutup, kami sangat menyesali dengan adanya glorifikasi karir spesialis, karena tidak ada pemerataan antara spesialis dengan generalis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.